Ya, yang ini. Saya yang kecil aja. Ya terserah Mas Medi lah. Saya yang mana aja. Berarti ada 3 orang. Iya. Kalau gue datang dari Kayangan, gue naik Gojek, gue pakai ini, gue buka ini, terus apakah gue nggak dapat hak untuk menerima pisang? Nah, jadi Hai guys. Kalau bicara pisang, Budi, ini memang betul jatuhnya kita bertiga ada. Pas berarti. Mas Bayu datang. Gue pakai hitam-hitam. Dan modelnya beda ini. Mata. Tapi, Itu ya tuh. Masa begitu? Apanya? Buntutnya. Coba kenapa? Maaf, sorry. Nah, lagi, maaf. Nah, itulah gunanya teman. Tapi mumpung agak buram, gue pakai ini kacamata ya. Jadi tadi tuh abis ngobrol-ngobrol kayangan-kayangan gitu kan. Apalagi kalau itu kita udah semi hitam-hitam, datang dari kayangan hitam juga. Lagi. Nah ini yang Hai. Ini mic podcast yang asli nih, punyanya Mas Medi. Hai. Gue nggak pakai ini ya, ribetnya. iya. Iya, Mas, ini kita pas semuanya Mas. Jadi kopi ada 3, pisang 3 gitu kan. Jadi kita cerita Biar tadi. pemirsa nggak dikasih tahu ya. Oh, Kita ada iya. ya, ini jangan dibagi ya. Cuman gue mau kasih tahu pemirsa nih, kemarin kacau banget ya, mic-nya lupa dicolok. Jadi kalau tetap saya ngeliat ke sini ya pemirsa saya, itu wajar karena memastikan supaya masih on, nggak kayak kemarin. Iya. Mic-nya lupa dicolok. Sama obrolan kita ini Mas, Buru-buru kayak kemarin. kalau orang istilahnya gobral-gabrul itu gimana Mas? Mohon maaf nih kalau kita ngerokok apa itu ya kan. Ya emang santainya begini. Sorry Mas, ini saya juga pakai celana pendek kan. Nah, kelakuan. Kelakuan sih. Tapi celananya lain. Dia celana buat sepeda gunung, mountain bike. Coba muter seperti apa? Gue mau lihat. Lain celananya. Kantongnya banyak, modelnya beda. Dia di endorse. Beliau pencinta sepedaan juga. Iya dulu Mas, sekarang udah pensiun. Bukaan. Ini perlu kita buka apa gimana nih? Buka. Lah iyalah kalau kagak dibuka gimana urusannya? Ulun dulu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semua, sobat yang melihat tayangan kami. Kayaknya serius banget ya. Iya. Salam sejahtera. Semoga kita sering ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tapi tetap mengerucutnya pada dimensi-dimensi tentang kehidupan. Iya. Nah, kenapa saya coba ngobrol ini? Mudah-mudahan jadi kasana informasi. Bahkan mungkin kalau toh mau diyakini lagi lebih dalam, ini ada satu kaitannya nilai-nilai kehidupan ke depan. Jadi tadi kan kita ngobrol juga. Apaan? Belum dibuka acaranya. Iya kan tadi saya udah Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Gue udah sampurasun. Oh, rampes. Ya selamat berkah, semoga menyertai Anda semua. Salam bahagia, salam damai. Kembali ini ada Mas Bayu, terus ada Pak Budi. Saya Bayu Murti. Kalau saya sendiri Saya pendatang seperti biasa dari Kayangan. Setiap naik Gojek ke sini udah langsung mengarah kemari. Nah, ini kopi komplit. komplit. Baik, matur nuwun kopinya nggih. Udah disiapin. Top. Jadi itu Mas, kan kita ada keterbatasan yang ada dalam pikiran saya itu. Saya merasa keterbatasan karena banyak Mas di antah berantah dunia ini punya pemikiran tentang realitas kehidupan. Jadi kan tadi kita ngomong ya Pak Budi ya. Kayaknya dunia itu arahnya ke individual. Ya. Individualisme, tis apa gitu. Nanti tolong Mas ini dijelasin. Gue kalau pakai kacamata ya, terus ngebahas yang urusan dunia gini, kayak orang kelas berbobot nggak sih? Karena begini Mas, banyak pendapat itu tentang realitas kehidupan, hubungannya macam-macam, soal metaver, soal apa media sosial, soal beragama Mas. Loh, sekarang nih nanya ke sini nih. Iya. Makhluk dari Kayangan. Nanya pedebat. Kalau perlu kita debat, karena kan kita orang dari bumi ini kan punya argumentasi. Tuh, ya nggak kan? perlu tahu. Senengannya ngeyelan ya. Iya, senengannya ngeyelan nggak apa-apa. Sudah terkungkung dengan kesadaran kolektif yang berlaku dari jutaan tahun lalu. Tapi kalau saya nanya nanti balas tanya juga ya, tanya jawab kita ya, boleh ya? Boleh. Supaya ntar siapa tahu jawaban atas pertanyaan ini bagiannya pertanyaan pemirsa. Jadi ada nilainya Pak nanti. Iya. Kalau benar dapat nilai 100.
ya kan. Kalau jawabannya benar 3 kali dapat mie instan. Aduh, kopi dulu boleh? Di kopi dulu sama pisang gorengnya dicicipi. Boleh, kopi dulu ya. Tapi ini pembicaraan akan agak serius Tuh ini. lihat muka gua, muka Aturannya serius. Muka serius. Mohon maaf Pak Budi, ini kita ngobrol ini kan misalnya dilihat banyak pihak itu kan subjektivitas mereka terkungkung pada kesadaran mereka juga. Jadi Kesadaran tuh apa sih? Enggak, maksud saya gini loh Mas, kita ngobrol kayak gini ini Ah. kadang orang melihatnya bisa positif bisa negatif kan Pak. Betul. Iya. Kan hak mereka dong mau menilai. Jadi kita bisa klarifikasi bahwa ini adalah sebagai apa Mas namanya? Saya sih nggak mau mengklarifikasi, nggak mau memaksakan kebenaran. Silakan dengan pembenaran. Tahu dong definisi pembenaran? Jadi Benar menurut versi sendiri. Oh, antara ke dan ke. Ini waktu kemarin kemarin apa minggu kemarin ya? Minggu kemarin Minggu lalu. Ini pakai baju hitam nih. Nah, ini Ngata-ngatain Bapak. nah ngatain gua tuh bro tuh. Nah, Orang dia pakai baju hitam. Sampai nanya nih. Nah, Tumben-tumbenan nih pakai baju hitam nih. Kenapa nih? lo lupa ya? Hitam juga. Iya. Hitam itu ada satu pemaknaan bahwa hitam adalah semua hal yang belum Anda ketahui. Oh, tidak semua diketahui, bahkan saya pun utusan kayangan yang disangkutkan ke sini justru kemarin nih belum tentu bisa tahu segalanya. Jadi saya akan nanti jawab sesuatu berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan informasi-informasi dari rekan-rekan sekayangan buat teman-teman yang masih ada di negeri ini, negeri tercinta loh. Jadi pun nanti kalau nyenggol-nyenggol nama negerimu, bukan negerimu, negeri tercinta. Aku negeri kayangan. Untung masih pakai nama negeri tercinta ya Pak. Iya. Coba kalau nggak tercinta gitu gimana Pak? Repot. Ada yang saking cintanya semuanya mau diambil-ambil buat mereka aja dan kelompoknya tercinta. Kan cinta kan hasrat memiliki. Gitu, jangan bilang cinta negara kalau akhirnya cinta pada sumber daya alamnya gitu. Yang jelas itu warna hitam itu Mas. Hitam bukan warna ya. Hitam itu ada apa yang belum diketahui. Hitam Sama bukan warna. dengan informasi yang belum diketahui, sama dengan karakter yang belum diketahui, belum dikenal. Jangan-jangan teman-teman pun atau yang di sana pun belum mengenal karakter Anda sendiri. Kucing. Berarti ini ada Bukan, ada karakter yang saling tidak cocok. Belum kenal. Berantem. Kalau ada orang berantem, pasti kayak kucing nih. Enggak, bukan kayak kucing juga. Ini ada siklus Mas. Jadi kalau kucing rame itu ada dua kemungkinan, berebut wilayah atau mau kawin. Itu dia tuh. Saya mah berebut wilayah aja deh. Aduh, Iya, sama Mas. dengan manusia Mas. Iya, berebut wilayah, berebut kekuasaan. Oh, iya. Nah, jadi gini ceritanya. Hitam itu sendiri adalah informasi yang belum diketahui. Ini filosofi dari hitam. Gelap. Jadi saya nggak boleh sok tahu karena pasti ada yang lebih tahu. Karena di atas langit masih ada langit. Gitu. Tapi kalau nanti saya berikan informasi, tolong ditelaah benar atau tidaknya berpulang kepada Anda sendiri, kepada teman-teman sendiri. Contohnya tadi Mas Medi tanya mengenai hidup dan kehidupan. Bedanya apa hidup dan kehidupan? Beda loh. Hidup itu ya ini apa? Ya Allah, ya Ili, ya Inu, ya Apa Allah. Hidup itu Semua orang pada sehebat bicara mengenai ini kehidupan. kita hidup ini sekarang ini. Para motivator semua bicara mengenai kehidupan. Para tokoh-tokoh tuntunan-tontonan yang pakai atribut-atribut bendera tertentu juga mereka bicara mengenai kehidupan. Ya kembali lagi itu Mas yang saya bilang itu ini kan kaitannya dengan hitam, dengan realitas update kondisi dunia ini. Saya udah ngomong tadi sama Pak Budi kan. Betul. Apa tuh? Kita nih kayaknya diarahkan ke arah Individualisme berasal Nah, iya. daripada individu, kepentingan sendiri, Kenapa pemikiran bisa sendiri. dikatakan kayak gitu? Yang jelas ya fakta Mas kan orang pakai handphone, kita bisa enjoy dengan gadget kita, Dunia masing-masing. komunikasi. Ya, yang jelas Nggak ada teknologi. personal touch Pak, nggak ada personal, Ya. ya kan? Sorry bro, Ada- lu kayaknya mikirnya kebalik dia nih. udah. Nah, ya siap. Biasa ini kan bicara teknis kita sangat soft self Gini deh bro ya, Self-service. kalau kita bicara nih ya bicara berdasarkan kebenaran keterbukaan, bukan bicara yang ditutup-tutupin kan di level atas tuh ditutup-tutupin infonya. Naik terbuka kan, berarti yang diinformasiin pun terbuka.
Ya, gue kok kadang-kadang nyerang yang di atas ya, karena mungkin yang di atas lupa bahwa mereka pernah di bawah, atau mungkin mereka lupa bahwa kehidupan itu tidak hanya bicara di atas. Kehidupan tidak hanya bicara di atas. Kehidupan itu sendiri menyeluruh. Hidup adalah kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa berpikir, itulah hidup definisi. Tapi melakukan tindakan di dalam hidup itu adalah kehidupan. Kita makan, kita bersosialisasi, bertemu dengan beda karakter, dan timbul konflik-konflik di situ. Dan itulah kehidupan. Seni menikmati kehidupan. Saya bilang seni menikmati kehidupan ya. Jadi ngopi ini bagian dari kehidupan. Sedang melakukan tindakan. Tindakan kehidupan. Ya. Jadi beda ya antara hidup sendiri dan kehidupan beda. Lu kenapa mikirnya begitu? Kalau hidup gimana tuh? Lu sekarang ngomong sama gua? Iya. Berarti lu hidup? Ya udah selesai. Di dalam kehidupan kita lagi menikmati begini kehidupan. Karena orang sana banyak salah tangkap juga mengenai kehidupan itu apa. Benar. Nah, dimensi kehidupan itu kan yang tadi saya bilang ada nilai-nilai mas, tata aturan. Manusia hidup dengan sekian puluh juta tahun yang lalu bersosialisasi, ya kan Pak? 10 juta tahun yang lalu. Nah, tahu lah. Homo wajakensis, Homo solensis aja berarti kan 1,2 juta tahun yang Oh, ya lalu. udah, pokoknya sekian ribu juta. Lu kayaknya sok tahu-tahu bener deh. Lu tau nggak yang namanya arkeolog aja itu bisa-bisa salah. Ngomong itu asal jeplak. Yang penting ngomong tuh jeplak dulu ya, bukti mah nanti dulu gitu ya. Ngikutin berita aja, asal ada berita gini ikut jeplak aja. Tadi bicara individualis gitu, Iya. ngelihat berita apa dia langsung jeplak, tidak menyelidiki dulu keabsahannya. Tapi Dia terpola, terpengaruh. Nggak, bro, gini. Ah, Sekarang kan banyak nih teknologi nih. Semacam kayak Facebook. Jangan teknologi disalah-salahin. Ini kan nanti si Mas Medi juga mau ngomong gitu, menyalahin teknologi lagi. Enggak, bukan gitu, bro. Kan sekarang kan ini apa? Banyak yang terpengaruh lah ya. Akibat teknologi, ya, Mas. Bro, lu mau sembunyi di gua, lu mau sembunyi di gunung paling tinggi, bisa lepas dari teknologi? Nggak bisa sih. Gue paling gampang bro, ya di Kayangan pesan gorengan aja, pakai GoFood, gue bicara merek GoFood, datang tuh, pakai kuda sembrani, apalagi yang lainnya. Semua sekarang bicara perkembangan teknologi itu sendiri, pengembangan dari sarana kemajuan. itu menggerus nilai kehidupan. Iya, bisa tidak. Emang itu mau ditanya? Iya, maksudnya gitu mas. Faktanya kalau kembali ke era individualisme itu kan artinya manusia udah tadi tercerabut pada nilai-nilai keberadaan nantinya. Sekarang gini deh, gue di gadget ya, di handphone ya, atau di itu ya, gue nggak individualis loh. Gue masuk di banyak grup. Grup A, grup B, grup C, grup D, ya ada di situ semua. Baik grup pembenci, grup pembaik, atau grup pembelajar, atau grup hore-hore, grup joget-joget. Emang kenapa? Salah dong. Kenapa teknologi yang disalahin? Sebetulnya ini Kenapa tiba-tiba mengurus faktor jadi individualis? Gue masuk di grup kok, gue komunikasi sama yang lain. enggak gini kan, jadi saya berpikirnya gini, kalau kita tidak punya kesadaran yang kritis mas, kita akan terbawa pada arus itu, arus opini dari teknologi itu. Emang jelek? Dari apa? Media. Emang jeleknya Dari di media mana? sosial itu ya. Medsos itu jeleknya di mana? Itu semacam kayak Facebook, TikTok yang segala macamnya kan dilihat sama anak-anak kecil, tuh film-film gitu kan. Aduh, gimana tuh coba? Bro, gue dari sisi yang netral boleh ya. Kalau gue sebagai pebisnis, boleh nggak gue kasih sarananya supaya orang adjust knowledge-nya, ya, adjust tindakannya, dibantu. Sarananya adalah teknologi, ya, software maupun hardware. Oke. Di dalamnya ada aplikasi. Yang kita bahas tadi adalah aplikasi Facebook, TikTok, Google, YouTube, ada lagi Hello, ada lagi Snack Video, dan lain-lain macam-macam. Apa salahnya kalau diberikan saran? Gue bisnis. Di situ kan bisa iklan segala macam. Mau iklan diri sendiri kayak, mau iklan produk kayak, mau iklan bahkan perdukunan juga diiklanin. Jadi eranya nanti kan yang tadi saya ngobrol-ngobrol, mas sorry mas, kita udah ngobrol serius mas. Tadi sama Mas Budi saya. Apa yang kita obrolin ini kan kayak nggak ada mukanya aja masih nyurang gini. Enggak gini loh. Belum nggak ada solusi. Masih terlalu serius. Maksudnya belum ada solusi. Bro, kalau terlalu serius, stroke. Janganlah. Amit-amit ya Bang Bayi. Janganlah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Gue bingung Amit-amit gini. ya Bang Bayi, amit-amit ya Bang Amit-amit ya Bang Atletik.
kan masalah YouTube, Facebook segala macam ya, itu banyak yang vulgar gitu, dilihat sama anak-anak kecil gitu. Apa pemerintah kagak bisa memfilternya gitu? Lu nyalain pemerintah. Ya kan, Adanya media sosial gitu mempermudah juga untuk pertumbuhan ekonomi. betul. Ya. Kenapa nggak difilter di keluarga dulu? Dikasih dulu arahannya, bukan anak nangis ngerangin kasih butuh handphone, dikasih handphone. Kontrolnya berarti di mana? Kenapa harus nyalain teknologi? Kenapa harus nyalain pemerintah? Bro, manusia tuh suka kayak gitu. Itu gue bilang pembenaran, maunya menang-menangan sendiri. Ya. Sekarang kalau gue balikin ke lu, yang benar adalah lu membiarkan atau lu memfilter dulu kebutuhan anak. Ya menurut gua sih memfilter. Tapi Jangan- sulit lu nangis ntar kalau kita nggak kasih gitu. Mas, kita coba ambil jangan lo, jangan begini. Di antara teman-temannya udah begitu. Nah, ruwet kan? Ruwet Kan? Sekarang gue balikin deh. Permasalahan di kayangan udah lama dilihat, ya. Sekarang gue tanya, supaya lo adem ayam tentrem dengan bantuan teknologi, apa yang harus lo lakukan? aman tentrem bener. Nah, iya. Jangan nyalain teknologi. Enggak itu Teknologi juga mikirnya susah. mas Main salah-salahin Enggak, aja. gua bukan halai teknologi bro nih. Nah. Ini gua sekali lagi nih pemerintah nih ya. Lu ke pemerintah lagi yang salahin. Enggak. Lu benci pemerintah ya? Lu oposisi. Lu dari partai anu lo, gue tahu lo. Partai cap tikus lo. Hah? Cap kucing lo. Iya lo saling benci lo. Ntar hujatan kebencian lo. Ada UU Nah. ITE. Selama ini kan kebanyakan mas ya begitu di Facebook, di media sosial ya utamanya ya, hoak lah segala macam lah, itu kan mempengaruhi loh. Hoax bro. Hoax. Ya, Bukan hoax. Hoax. Harus spelling harus kayak orang-orang berkelas. Hoax. enggak, ini fakta mas, ini bagian dari satu dimensi kehidupan yang mas terkait dengan risalah mas. Ini kan kalau ada istilah Armageddon mas. Armageddon itu gimana mas? Oke. Maksudnya fakta ini pak. Kalau di kita bicaranya akhir zaman. kalau Armageddon bukannya di film ada kan? Itu film yang dulu ada. Armageddon. Nah itu kita gimana? kita supaya diminta untuk aware bahwa akan ada Armageddon, ya. Jadi kita tuh dipaksa untuk menerima kata-kata tersebut Armageddon. Jadi biasa. Maka gue terbuka aja ya, Hollywood mendidik lu pade sama keluarga lu sampai ke anak lu untuk menerima kekerasan, ya, Walaupun untuk bukan menerima fisik. kekejaman. Bukan fisik tapi kan? Hah? Coba lihat film-film yang lagi ngetren, yang superhero tuh, Iya. yang badannya pada melendung. Emang kenapa? Kalau nggak gebuk-gebukan? Iya. Film-film yang jago-jago kungfu sampai terbang-terbangan sampai segala macam, emang apa yang disajikan? Selain kekejaman, di dalamnya ada unsur dendam, saling balas membalas, ya. Ada dua nilai yang dipertontonkan, kebaikan dan keburukan. Nah. Versinya. Versinya kan, itu berpulang karena memang gue sengaja membuat bingung. Gue sengaja membuat bingung sampai akhirnya memang lo bingung. Contoh, ada orang ya ketemu di kapal, gue udah bilang filmnya dong, ya. Orang ini udah dijodohin, ya. Ternyata di kapal itu ketemu dengan anak muda, ya. Terus terjadilah yang kita bilang perselingkuhan. Iya. Lalu berpihak kemana? Filmnya akhirnya menangin yang mana? Jadi orang semua berpikiran, oh ya, film itu bagus. Padahal film itu bagus atau buruk menurut norma yang berlaku di Indonesia. Ada lagi, ada nih perempuan jalanan nih, ya. Oke, akhirnya dekatlah dia dengan pengusaha yang usaha itu jual beli perusahaan. Judul lagunya deng 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 deng. Pada dasarnya sebenarnya apa? Oh, kalau gitu supaya dapat om-om segala macam, dari situ jalurnya. Dan ini sekarang akhirnya orang demennya instan. Di yang tadi itu benar, di yang media sosial itu pun mereka beriklan. Bahkan mengiklankan dirinya melalui media seperti tadi yang kita kenal dengan Open BO. Open apa? BO. BO. Ah. Ya betul. BO apa sih? Booking on positif lah yang gitu. urusannya BO. daerah lendir melendir lah gitu ya. Aduh, kalau udah cerita-cerita kayak gitu kan jadi ini impact mas. Bahkan itu belum kelar Mas Nadi. Dibilang gini, kalau terjadi perzinahan itu akan menghambat rezeki. Lah yang melakukan open BO kan bukan rezeki ya, bukankah rezeki itu datang ke dia? Jadi itu segala macam informasi itu memang di dunia yang semakin terbuka seperti ini, informasi berhamburan hampir susah banget bro mengenai filternya. Susah banget untuk difilter. Yang bisa memfilter ternyata
diri kita sendiri. Bermula dari keluarga. Sekarang kita bicara Armageddon deh. Armageddon itu apa sih? Itu suatu skenario besar, ya, perang akbar. Ada yang namanya Malhamah Kubro, istilah, ya, tapi pokoknya perang besar. Dikisahkan nanti itu perang itu perpaduan antara teknologi sampai akhirnya bawa bendera antar agama. Antar agama. Oh, perang kalau zaman dulu seperti perang habis-habisan lah, seperti perang puputan gitu ya, hancur semua. Tapi dilihat dulu, ini ada yang mengendalikan. Untuk apa terjadinya perang? Dalam bahasa gue pribadi, bisnis terbesar di jagat raya adalah perang. Iya, bumi rata kan, habis ya, nyawa habis. Lihat, cek perang dunia 1, perang dunia 2 itu jutaan nyawa. Belum kalau saya mundurin ke perang salib. Wah, itu berkali-kali, nggak cuma sekali, itu banyak. Nah, sekarang permasalahannya, sampai sejauh mana orang menghargai hidup dan kehidupan itu sendiri, bro. Tapi ada pihak tertentu yang memang berusaha supaya dia bisa memimpin hidup dan kehidupan orang lain supaya sesuai dengan jalur pemikiran dia, mengkondisikan negara ini sesuai keinginan dia dan kelompoknya. Dan itu terjadi sampai nggak sadar. Tadi dia adu-adu, proyek adu domba itu jadi besar, jadi masalah, boom, jadi Armageddon. Dan sebagai bahan bakarnya yang paling enak dari dulu ke dulu sih, itu adalah agama yang dibuat sebagai alat propagandanya. Itu kenapa bisa dijadikan salah satu pilihan agama menjadi? Karena itu dianggap melekat dengan unsur keimanan seseorang. Ada emosi di situ, seolah-olah ada kesetiakawanan di situ. Emosi tadi yang saling mengikat. Kelompok. Artinya agama itu sebagai, kadang kita nyebutnya tata aturan perilaku, ya hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Itu kenapa bisa dijadikan senjata tanpa disadari? Benar, karena sebenarnya tuntunan tadi itu sama. Semua tuntunan agama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, dan lain-lainnya itu berdasarkan kasih sayang. Itulah tugasnya. Pada dasarnya itu. Itulah sebenarnya kita ini dihidupkan di muka bumi untuk berbagi kasih sayang tadi. Saling mengenal antar suku, antar golongan, supaya kita bisa saling memenuhi kebutuhan. Tapi di sisi lain ada yang mengelola supaya kebutuhan itu dia yang memfasilitasi semua. Jadi di situ proyek dagang. Tapi bro, ini, maaf ya, gue putus ya. Tapi selama ini ya, yang gue lihat nih, ya, tuntunan, ya, berbagi kasih sayang. Tapi kenyataannya kacau. Si A sama si B, padahal ini satu iman ya. Lagi ngobrol, weh. Ini lagi ada ini nih, order. Ini si A, order si B demo. nih. Ada loh order demo, penggerak demo kayak gitu tuh. Jadi begitu sambil gerakin demo kanan kiri. Karena di sini juga penyebar kebencian juga ada loh. Penyebar sara juga ada. Ini kaitannya mengkondisikan supaya kita kondusif, Mas. Nah, oke, baik. Terima kasih. Bukan termasuk yang seperti tadi. Gini, bro, ya. Jadi kalau pertanyaan lo tadi bilang, kenapa kok kebaikan begini, kok malah yang timbul adalah kekerasan, gitu ya? Karena disitulah adanya bisnis. Nah, yang gua heran nih, kalau gitu agama tuh ada nggak sih? Kalau memang itu tuntunan gitu ya. KTP lo mana? Ada ya? Ada. Di situ ada agama. Ada. Agama A, B, C, D gitu ya? Oh. Gue jawab boleh ya? Boleh. Supaya mudah diadu domba. Tadi kan pertanyaan gini, pada saat itu melekat, di KTP di identitas tuh ada. Jadi seolah agama lo ini, kemudian sukunya ini, jadi pengkotakan. Maka orang lupa antara identitas dengan personalitas. Beda jauh. Nah, selama ini dijadikan identitas. Jadi akhirnya orang tuh berkelompok, dan tuh supaya mudah diadakan proyek perpecahan, baik skala kecil maupun global. Untuk politik juga. Memang paling enak hanya lewat politik. Yang perebutan kekuasaan itu adalah politik, malah dikatakan sebagai seni berkuasa, seni memperoleh kekuasaan. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, bro. A tidak, gama kacau. Mundur lagi deh. Dari Agak mana? Tidak kacau. Agak tidak kacau. Dari mana kata itu berasal? Cek ejaan Van Opusjen, cek ejaan Swandi, itu bicaranya apa? Akhirnya masuk kotak jadi agama. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke bahasa awalnya itu adalah jalan kebenaran, jalan menuju selamat. Apa ada tuntunan yang mengarahkan supaya tidak selamat?
Itu satu ya. Tapi pada saat semuanya adalah jalan keselamatan, malah ada kepentingan keselamatan versi A, berarti ada yang tidak selamat versi B. Saling timbulin friksi. Dan itu emang Pak, jadi zaman dulu sudah mulai digrecokin ya bahasanya. Jadi apa-apa dikaitkan dengan agama, sentimen ada di situ, bro. Hati-hati sentimen. Fitnah ada di situ. Sampai pertanyaannya adalah perang salib itu perang agama atau sebenarnya penguasaan wilayah? Harus jujur jawabnya. Faktanya kan sebetulnya isu yang disebarkan tuh lebih ke perang agama. Karena itu membangun sentimen itu, Mas. Nah betul, jadi ada pihak yang lain, kita anggap pihak ketiga yang memodali kanan kiri dalam bentuk hukam. Hutang, maaf, pleset ya. Kita cek waktu kejadian Waterloo antara Inggris dan Perancis, pemenangnya adalah si pemodal. Cek dulu di sejarah, ya. Tetap pemenangnya adalah dia. Sekarang kalau sampai terjadi seperti ini, yang menang gua tetap, bro. Pemodal. Gue cuma kipas-kipasin. Pesawat tipe baru udah beli belum lo belanja deh tuh, utangnya dari gue juga, kan gue konsorsium besar pemodal dunia. Alat lo udah canggih belum, nih negara ini begini, akhirnya berlomba-lomba senjata, padahal biaya tersebut justru kalau dimanfaatkan buat kepentingan kebutuhan rakyat kayaknya cukup ya. Jadi kan itu Mas, apa dari grand design nih, orang yang menggrand design ini, kalau dulu ini Mas yang Mas ceritakan apa sih kok ganggu bener nih, ada Mas penyadap nih terus. Jadi kan gini nih, ada yang desain grand design di bawahnya ini, terus bisnis. Tapi yang mengerikan tadi, saya narik lagi apa yang diomongin sama Pak Budi, sistem teknologi informasi dan sebagainya ini lebih kejam dibanding perang yang sebenarnya, perang fisik ya Mas. Karena kesadaran masyarakat global itu bisa dikotak-kotakan Mas. Iya. Iya tuh Mas. Benar. Ketika bisa dikotak-kotakan itu menabrak-nabrak dengan nilai-nilai agama ini Mas. Iya. Itu Mas. Iya. Terus ada istilah-istilah yang semu ya kan Mas. Media sosial itu kan semu Mas. Iya, memang sih. Saya pakai baju gini, besok saya pakai jas rapi, karena orang ngeliat, saya dikira direktur. Nggak usah. Bentar lagi, nggak sampai 5 tahun lagi, begini nanti ciptain avatarnya Mas Medi, mau penampilan bagaimana bisa kok. Ya, itu Mas, itu ngeri. Nggak apa-apa, itu jadi nanti kita bahas itu bagaimana ternyata teknologi itu kalau misalnya tidak disikapi dengan bijak itu teknologi tidak perlu disalahkan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu perlu pemikiran beda. Ya. Tadi kaitannya teknologi adalah senjata Mas. Oke, ada software, ada hardware. Iya. Oke, sekarang kita pisahkan. Mau perang, perlombaan senjata, ada yang seperti itu. Saling panas-panasan, perang dingin, sebenarnya itu. Sebenarnya tujuannya apa sih? Salah satu yang utama adalah penguasaan sumber daya energi. Contoh batu bara, minyak, segala macam. Itu yang berusaha dikuasain. Perluasan wilayah, apalagi kan ada satu negara masih berusaha ngambil patok batas wilayah negara lain. Itu hanya karena merasa kurang. Merasa ingin lebih dibanding yang lainnya. Dengan cara yang itu tadi, apa menggunakan teknologi informasi lain, itu adalah basicnya. Kalau yang kita bilang ini, teknologi yang ada di handphone ini berusaha menyebarkan, yang berusaha mengacaukan, membangun opini. Flooding itu membanjiri dengan informasi-informasi, sampai akhirnya benar salah nggak bisa bedain. Karena akhirnya semua orang pada saat bisa bersuara di media. Kalau dulu kan media susah Mas ya. Sekarang bisa melalui gadgetnya sendiri. Tinggal pasang, tinggal viralin, selesai. Viralin kok tinggal bayar ini doang, bayar iklan doang, viral. Ada memang kerjasama seperti itu. Kalau memviralkan, bisa balik lagi ke pertanyaan dasarnya. Kenapa agama justru sudah ada tapi malah kisruh gitu ya? Betul. Oke. Karena mereka tidak memahami sebenarnya agama itu apa. Agama itu bukan kelompok loh. Maka ada kalimat gini, yang penting seiman. Iman terhadap apa? Berimanlah pada Sang Maha Kuasa, karena Sang Maha Kuasa faktanya menurunkan firman, tidak menurunkan agama. Terjadinya agama A, B, C, D karena mau banyak-banyakan jumlah, mau banyak-banyakan kekuatan, dipetakan semua, karena ujung-ujungnya ke politik. Ada satu agama di Indonesia besar ya, mayoritas ya, bisa disatuin apa? Yang satu
anu, yang satu anu, padahal Iya. sebenarnya anu. Nggak bisa disatuin sampai sekarang. Karena mereka bertahan pada egonya masing-masing. Padahal Sang Maha Kuasa benar-benar kalau mau sadar ya, pertanyaan saya balik. Apakah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta menciptakan agama atau menurunkan firman? Jawab dulu deh. Menurunkan firman. Agama itu apa? Agama itu tadi kan udah disebutkan. Tuntunan agama Tuntunan itu. membuat tata aturan. Kalau masyarakat. tuntunan berdasarkan kasih sayang, ya, berarti sesungguhnya agama itu sama nggak? Mengajak orang saling berbagi kasih sayang. Dan sebenarnya agama itu tujuannya adalah membuat orang kembali berserah diri pada ketentuan Sang Maha Kuasa.